Suamiku diam-diam mengurus surat cerai untuk kembali ke mantannya. Tapi sebelum dia pergi, aku lebih dulu mengambil semua yang dia kira miliknya, termasuk masa depannya. Namaku Putri Rahmawati. Usia 32. Ibu rumah tangga, lulusan ekonomi, dulunya pernah bekerja di sebuah bank swasta tapi berhenti atas permintaan suamiku, Raka. Katanya, aku ingin kamu fokus jadi istri. Aku yang cukup kerja. Saat itu, aku percaya. Aku pikir, ketika cinta masih hangat, pengorbanan terasa seperti bentuk kasih sayang. 8 tahun menikah, dan aku hidup dalam sangkar emas yang tampak sempurna dari luar. Rumah kami dikemang luasnya seperti villa. Kami punya 2 mobil, asisten rumah tangga, dan kerap diundang ke pesta ulang tahun sosialita atau pengajian istri pejabat. Di Instagram, kami pasangan ideal, foto liburan ke Bali, foto dinner romantis. Foto suamiku mencium keningku saat ulang tahun, tapi kehidupan nyata tak selalu bisa dikurasi seperti feed media sosial. Suatu siang, ketika Raka sedang di luar kota, aku sedang mencari dokumen asuransi untuk pembaruan rumah sakit. Di laci kerja miliknya, yang biasanya terkunci, aku temukan map berwarna merah tua, terselip di balik berkas-berkas lama. Mungkin ia lupa menguncinya. Aku bukan tipe istri yang suka mengobrak-abrik. Tapi kali ini entah kenapa tanganku bergerak sendiri. Map itu tipis, tapi isinya menggetarkan tubuhku. Di dalamnya ada fotokopi KTP, buku nikah, dan surat gugatan cerai. Sudah ditandatangani. Sudah lengkap. Tinggal dikirim ke pengadilan. Aku duduk terpaku di karpet ruang kerja. Suasana hening sekali. Jam dinding berdetak seperti palu hakim. Tak ada peringatan. Tak ada pertengkaran hebat. Tak ada dingin yang ekstrim. Kami masih tidur di ranjang yang sama. Masih makan malam bersama. Masih tersenyum jika ada tamu. Tapi ternyata, hatinya sudah berpaling jauh sebelum aku sadar. Kupelajari surat itu. Alasannya klis, perbedaan prinsip, komunikasi tak berjalan, dan telah mencoba namun tak menemukan kesepahaman. Kalimat standar yang digunakan para pengecut yang tak sanggup jujur. Aku letakkan surat itu kembali, tepat seperti semula. Lalu kubuka ponselnya, kami saling tahu kata sandi. Aku tak tahu apa yang kucari, tapi saat kulihat folder obrolan tersembunyi, semuanya runtuh. Tania Meilani. Nama yang dulu hanya kusebut sekilas. Mantan pacar Raka di masa kuliah. Dulu sempat muncul di pernikahan kami, dengan senyum manis dan gaun pastel. Aku pikir dia sudah lewat, obrolan mereka seperti pasangan yang sedang bersiap kembali. Nanti kalau semua selesai, aku jemput kamu, tulis Raka. Aku udah gak tahan hidup. Begini. Dan lebih parah lagi, Tania membalas dengan foto, perutnya membuncit. 3 bulan? 4? Aku tak menangis. Anehnya, tak ada air mata. Mungkin karena kecewa yang paling dalam tak selalu berbentuk isak. Tapi di dalam dadaku, ada api kecil yang menyala. Bukan untuk membakar segalanya. Tapi cukup untuk menyinari pikiranku. Yang sebelumnya gelap, aku tidak akan marah-marah. Tidak akan melempar piring atau kabur ke rumah orang tuaku. Tidak juga akan membongkar aib ini ke publik. Raka terlalu percaya diri. Ia pikir aku akan pasrah. Ia kira aku terlalu bergantung secara finansial untuk berani melawan, tapi ia lupa siapa aku sebelum jadi ibu rumah tangga. Ia lupa aku tahu caranya. Menghitung, menandatangani, menyusun ulang. Ia lupa aku tahu bagaimana aset bisa dialihkan dengan cara yang sah. Malam itu, saat ia menelpon dengan nada biasa, menanyakan apakah aku butuh oleh-oleh dari Surabaya, aku menjawab, enggak, yang di rumah sudah cukup semua. Karena mulai hari itu, aku bukan lagi istri yang menunggu keputusan. Aku adalah perempuan yang akan menulis ulang akhir dari cerita ini, dengan tanganku sendiri. 2 hari setelah aku menemukan surat itu, aku mendatangi kantor hukum kecil di daerah Cipete. Aku tak ingin ke firma besar yang biasa menangani artis atau pejabat. Terlalu mencolok. Aku butuh seseorang yang tenang, bersih, dan cukup tajam untuk membaca celah tanpa meninggalkan jejak. Di sana aku bertemu Farhan Mahesa, pengacara muda yang baru beberapa tahun berpraktik tapi punya reputasi sebagai spesialis kasus sengketa rumah tangga kelas atas. Dia tampak rapi, muda, dan terlalu tenang untuk anak seusianya. Apa yang ibu inginkan? Tanyanya setelah aku menyerahkan fotokopi surat gugatan cerai yang kusalin diam-diam. Aku menatap matanya. Saya tidak ingin menang di pengadilan. Saya ingin menang sebelum kasus ini sampai ke meja hakim. Farhan mengangguk kecil. Lalu, mari kita mulai dengan memeriksa apa saja yang atas nama Anda, Bu Putri. Itulah awal dari apa yang kusebut sebagai permainan kartu.
Aku tak bermain dengan Amara. Aku bermain dengan angka, nama, dan dokumen. Selama bertahun-tahun aku mungkin membiarkan Raka memegang kendali keuangan. Tapi bukan berarti aku buta. Aku tahu ia beli apartemen di Kuningan, ada rumah di Bogor untuk proyek sewa, dan satu usaha laundry franchise yang katanya atas nama adik ipar, padahal pakai dana tabungan bersama. Kami mulai dengan membuat daftar. Satu persatu. Rumah utama, atas nama bersama. Mobil, atas nama Raka. Tabungan bersama, 2 rekening, 1 aktif. Saham, 1 perusahaan milik Raka, aku sebagai komisaris di atas kertas. Asuransi, surat tanah, dan sertifikat apartemen, sebagian besar masih bisa dialihkan. Aku tak ingin semuanya. Aku hanya ingin dia berpikir bahwa aku akan pergi dengan tangan kosong. Sementara di balik layar aku mengikatkan simpul-simpul hukum yang akan membuatnya tercekik. Dan lucunya, Raka membantu tanpa sadar. Di minggu berikutnya, dia pulang lebih awal dari biasanya. Membawa martabak, mencoba lebih manis dari biasanya. Mungkin ia sedang mengatur skenario agar perceraian tampak seperti keputusanku. Sebenarnya aku juga gak enak, Put, katanya sambil makan malam. Tapi kadang manusia harus jujur pada dirinya sendiri. Aku hanya tersenyum. Iya, kamu berhak jujur. Dan aku juga berhak realistis. Beberapa hari setelah itu, aku mengajaknya ke notaris. Kataku, untuk menyederhanakan urusan aset jika memang kita berpisah nanti. Aku bilang aku ingin semuanya dibagi 2, adil saja. Raka, yang terlalu percaya diri akan kepergian damai, langsung setuju. Kalau kamu setuju, aku akan langsung tanda tangan, katanya. Yang ia tidak tahu, dokumen yang ia tanda tangani bukan sekadar pernyataan pembagian harta, tapi perjanjian khusus yang memungkinkan semua aset bersama dipindahkan ke pihakku, dengan klausul yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Farhan. Di depan notaris, ia menandatangani dengan santai. Kamu memang perempuan paling masuk akal yang pernah aku kenal, ucapnya, tersenyum puas. Aku hanya menunduk sopan, menyembunyikan ledakan tawa kecil yang hampir keluar dari dadaku. Setiap kartu yang ia buka, aku balas dengan kartu yang lebih tinggi. Tapi aku selalu menaruh wajah sabar dan senyum damai. Aku ingin dia tetap merasa menang, hingga semuanya terlambat. Mertua mulai menekan secara halus. Bu Lilis sering datang dan mengatakan kalimat seperti, kamu perempuan pintar, pasti ngerti kalau lelaki butuh ruang. Dan, kalau Raka ada jalan yang lebih cocok buat masa depannya, kamu kan bisa cari bahagiamu juga. Aku hanya menyuguhkan teh dan menjawab, insya Allah, Bu. Saya serahkan semuanya ke yang di atas. Dan sungguh, aku memang sedang menyerahkan semuanya. Tapi bukan ke langit, melainkan ke pengacara, ke notaris, dan ke jalur hukum yang diam-diam aku kuasai. Saat itu, belum ada yang tahu. Bukan ibuku. Bukan sahabatku. Bukan Raka. Semuanya diam, karena perempuan yang marah akan terdengar. Tapi perempuan yang diam, bisa menghancurkan perlahan, dan aku sudah tak lagi ingin menyelamatkan rumah tangga ini. Aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Hidup kami, dari luar, tetap tampak seperti biasa. Aku masih menyambutnya pulang dengan senyuman, menyajikan makan malam hangat, sesekali mengusap pundaknya kalau ia mengeluh lelah. Semua gerakan itu seperti rutinitas yang sudah kulatih bertahun-tahun. Hanya saja sekarang aku melakukannya dengan kepala dingin. Tanpa harapan. Tanpa beban emosional. Raka, di sisi lain, terlihat semakin ringan langkahnya. Mungkin ia mengira semuanya akan berjalan sesuai rencana. Bahwa aku akan segera menandatangani surat cerainya tanpa drama, tanpa keberatan. Ia mulai lebih sering keluar malam, dengan alasan rapat mendadak, klien baru, atau reuni. Aku tidak pernah menanyakan, dan itu membuatnya semakin yakin bahwa aku tak tahu apa-apa. Suatu malam, ia pulang pukul 2 dini hari. Wangi parfumnya berbeda. Di dalam kamar, aku pura-pura tidur. Ia tidak menyentuhku. Hanya meletakkan ponselnya di meja lalu masuk kamar mandi. Ketika suara air mulai mengalir, aku berdiri perlahan, mengambil ponselnya. Kebiasaan buruknya belum berubah. Dia tidak pernah mengunci aplikasi pesan. Obrolan mereka makin mesra. Tania memanggilnya, sayang, dan bertanya kapan semua akan selesai. Ia mengirimkan daftar kebutuhan bayi, popok, botol susu, dan jadwal kontrol kandungan. Aku membaca semuanya dengan mata tenang. Tidak satu pun membuat hatiku bergetar lagi. Aku hanya ingin tahu, bukan merasa. Semakin banyak aku tahu, semakin mudah aku menata langkah. Pagi harinya, Raka sarapan terburu-buru. Saat aku menyodorkan jus jeruk, ia berkata, aku rencana mau
jual rumah di Bogor. Kayaknya gak terlalu dipakai. Aku mengangguk. Kalau kamu rasa itu yang terbaik. Yang ia tidak tahu, rumah itu, meskipun dulu dibeli atas nama adiknya, dana awalnya dari tabungan kami. Aku masih punya bukti transfer. Dan sejak minggu lalu, rumah itu sudah diam-diam kualihkan ke perusahaan yang terdaftar atas namaku. Aku belikan dari adiknya dengan harga tinggi, pakai nama perusahaan fiktif yang Farhan bantu urus, tapi aku tak pernah mengatakan itu ke Raka. Biarlah ia berpikir semua masih dalam kendalinya. Beberapa kali ia mencoba bicara lembut, seolah ingin mempersiapkan. Perpisahan ini jadi sesuatu yang dewasa dan tanpa luka. Katanya, kita bisa tetap teman. Aku tetap akan bantu kamu. Gak akan ada yang dirugikan. Aku hanya menggenggak pelan, pura-pura bersedih. Kadang aku bahkan memalingkan wajah, seolah menahan tangis. Padahal dalam pikiranku, aku sedang menghitung jadwal notaris berikutnya, mengunci satu lagi aset sebelum dia sempat curiga. Di antara semua itu, ada satu kalimat Tania yang membuatku tertegun. Kamu yakin anak ini anak kamu? Raka menjawab, ya, kan kita bareng terus sejak awal tahun. Kalimat itu membuatku terdiam cukup lama malam itu. Aku menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati, apakah benar dia sebodoh itu? Bukan soal anak itu, tapi soal bagaimana ia terlalu percaya pada skenario yang ia susun sendiri. Ia kira ia tahu semua gerakanku. Ia kira aku lemah karena diam. Ia kira aku hancur karena tak membalas, padahal diamku adalah jeda. Dan jeda itu kutaruh di antara langkah-langkah strategis yang ia tak pernah lihat datang. Pada minggu ketiga, ia mengajakku makan malam di restoran mewah yang dulu sering kami datangi di awal pernikahan. Katanya, sebagai bentuk penghormatan terakhir sebelum semuanya berakhir baik-baik. Lucu, pikirku. Ia menganggap dirinya ksatria. Ia merasa sedang melakukan hal yang mulia. Di meja itu, ia bicara panjang tentang masa depan. Tentang aku yang akan segera menemukan pasangan baru. Tentang Tania yang siap menerima posisiku. Tentang bagaimana hidup tidak perlu selalu berakhir pahit. Aku janji, Put, aku gak akan ambil apa-apa dari kamu. Semua bisa kamu bawa. Aku cuma ingin mulai hidup baru. Aku menatapnya, lalu berkata, terima kasih. Kamu sangat baik. Dan dalam hati, aku mengulang kalimat itu. Terima kasih sudah menyerahkan semuanya padaku, tanpa tahu bahwa hidup barumu akan dimulai dari nol. Malam itu, di parkiran restoran, ia menggenggam tanganku dan berkata, kamu tahu, aku akan selalu menghormati kamu sebagai perempuan. Aku tersenyum kecil, menatap matanya dengan tenang. Aku juga akan selalu ingat kamu sebagai laki-laki yang terlalu percaya diri untuk melihat siapa sebenarnya yang memegang semua kunci. Setiap langkah Raka semakin mudah ditebak. Ia mulai mengatur strategi perpisahan dengan pola pikir seorang pebisnis, cepat, rapi, dan tanpa banyak konflik. Dalam pikirannya, semakin cepat aku menandatangani surat cerai, semakin cepat ia bisa membangun kembali hidupnya bersama Tania, dan semakin cepat ia merasa aman. Semakin mudah aku mengeksekusi rencanaku. Farhan dan aku terus menyempurnakan semua dokumen. Ia menyusun akta-akta pemindahan hak atas rumah, kendaraan, dan saham. Beberapa atas nama perusahaan, sebagian lainnya diatasnamakan pihak ketiga yang bisa kupercaya. Setiap dokumen ditulis dengan bahasa hukum yang halus tapi mengikat secara mutlak. Yang kusukai dari Farhan adalah ketenangannya. Ia tak pernah mempertanyakan motifku. Ia hanya memastikan semua berjalan bersih dan sah, begitu dia tanda tangan. Dokumen ini, katanya sambil menyerahkan lembar terakhir, maka seluruh aset yang dulunya milik bersama akan sepenuhnya berpindah ke tangan ibu. Dan dia tidak akan menyadarinya? Farhan tersenyum kecil. Tidak, kalau ibu tetap bermain dengan wajah sedamai sekarang. Dan aku memang melakukannya. Sepanjang waktu, aku tetap menjalani peran sebagai istri yang patuh dan pengertian. Bahkan lebih lembut dari biasanya. Aku bangun lebih pagi, membuatkan kopi favoritnya, membiarkannya tidur siang tanpa gangguan. Semua agar ia tidak curiga. Semua agar ia menandatangani berkas itu, tanpa membaca terlalu teliti. Akhirnya, hari itu datang, kami bertemu di kantor notaris yang telah diatur Farhan. Kali ini, Raka datang sendirian. Ia terlihat santai, mengenakan kemeja linen abu-abu, dengan senyum puas seperti pria yang baru saja membebaskan diri dari beban berat. Jadi ini dokumen yang kamu minta, katanya sambil membuka map yang sudah kusiapkan. Ya, jawabku lembut. Hanya agar semuanya rapi. Kita bisa pisah baik-baik tanpa harus ke pengadilan terus. Ia mengangguk sambil membolak-balik halaman. Tapi aku tahu pasti, ia hanya melihat sekilas.
Ia percaya padaku. Terlalu percaya, bagus, katanya sambil mengambil pulpen. Kamu memang selalu tahu cara membuat semuanya mudah. Dengan 3 tanda tangan, Raka menyerahkan seluruh kendalinya. Ia menandatangani surat pelepasan kepemilikan rumah utama, pemindahan saham perusahaan kecil kami, dan hak atas 2 properti sewaan. Semua disahkan oleh notaris di tempat. Aku mengamati wajahnya. Ia tersenyum. Aku pun tersenyum balik. Tapi senyum kami berasal dari tempat yang berbeda. Ia tersenyum karena merasa bebas. Aku tersenyum karena baru saja memenangkan segalanya dengan diam. Beberapa hari setelahnya, Tania mulai bergerak lebih terang-terangan. Ia datang ke rumah, tanpa memberitahu, dan mengetuk pintu seperti pemilik baru. Saya hanya ingin bicara langsung, katanya, berdiri dengan perut buncit dan tas mahal yang tak cocok dengan suasana. Saya harap kamu gak akan bikin ini jadi ribet. Aku tak menjawab. Kupersilakan ia masuk, duduk di ruang tamu. Kutawari teh, yang ia tolak. Aku tahu kamu wanita baik, Putri. Tapi kamu juga tahu, aku dan Raka udah saling punya sejak lama. Kita gak usah main drama. Kamu lepaskan dia, kami urus anak ini. Kamu bisa cari hidup baru. Aku menatapnya tanpa emosi. Aku sudah lepaskan, kok, kataku tenang. Dan kamu bisa bawa Raka seutuhnya. Tapi pastikan kamu siap dengan hidup yang juga kosong. Tania mengerutkan dahi, tak mengerti, karena mulai minggu ini, rumah ini bukan lagi rumah Raka. Mobil yang dia pakai pun sudah kutarik dari leasing. Dan bisnis yang dia banggakan sekarang atas namaku. Ngomong apa kamu, bisiknya, mulai panik, aku berdiri. Silakan tanya dia sendiri. Tapi jangan terlalu berharap. Pria yang rela meninggalkan istrinya untuk masa lalu, biasanya juga tak akan ragu meninggalkanmu kalau ada masa depan yang lebih menarik. Tania pergi tanpa pamit, dan malamnya, Raka menelponku. Berkali-kali. Tak kuangkat, ia mengirim pesan, Put, kamu mindahin semua? Kamu udah gila. Aku hanya membalas satu kalimat, tidak. Aku hanya berhenti jadi bodoh. Ada jenis kehancuran yang tidak meledak di depan mata, ia merambat perlahan, seperti rayap yang menggerogoti fondasi dari dalam hingga bangunan itu runtuh tanpa suara. Begitulah nasib Raka setelah hari itu, seminggu setelah ia menandatangani semua dokumen, proses cerai resmi dimulai. Kali ini dari pihakku. Aku mengajukan gugatan, bukan karena marah, tapi karena semuanya sudah kusiapkan rapi. Tak ada harta gono gini untuk diperebutkan, tak ada sengketa rumah, tak ada kendaraan yang bisa dibajai dua. Semua sudah selesai, bahkan sebelum ia sadar bahwa dirinya hanya meninggalkan namanya, dia masih belum menyerah. Beberapa kali mencoba datang ke rumah, tapi aku sudah ganti seluruh sistem keamanan. Bahkan satpam kompleks sudah kuberi instruksi agar tak membiarkan siapapun masuk tanpa izin tertulis. Putri, ini rumah kita, katanya dari interkom saat mencoba masuk. Suaranya sedikit bergetar, mungkin karena emosi, mungkin juga karena panik. Bukan. Ini rumahku sekarang, jawabku datar. Dan kamu, hanya tamu tanpa undangan. Setelah gagal mengakses rumah, dia mulai kejar satu-satu aset lainnya. Tapi hasilnya sama, apartemen sudah dijual. Uangnya sudah masuk ke rekening perusahaan atas namaku, usaha franchise. Sekarang sudah beralih ke manajemen baruku. Nama adiknya hanya formalitas, tabungan bersama, kosong, dan sebagian besar yang dia pikir, milik bersama, ternyata selama ini hasil simpananku yang tak pernah ia sadari. Aku bisa bayangkan bagaimana wajahnya ketika semua itu mulai terbuka satu persatu. Bukan karena aku ingin dia menderita, tapi karena ia harus tahu, ada harga yang harus dibayar untuk sebuah pengkhianatan yang dibungkus dengan topeng sopan santun. Tania? Dia bertahan tak sampai 2 minggu, setelah tahu Raka sudah tidak punya apa-apa, dan ketika kebutuhan kandungan mulai membengkak, ia menghilang. Dari media sosial. Dari apartemen tempat mereka berencana tinggal. Dari hidup Raka, dan yang lebih kejam lagi, ia sempat mengirimkan pesan terakhir, aku gak yakin anak ini milik kamu. Gak usah cari aku. Lucunya, pesan itu dikirim ke ponselku. Entah bagaimana dia mendapat nomorku lagi, aku tidak membalas. Tak perlu. Karena pada titik itu, aku tahu bahwa Raka sedang terjebak dalam lubang yang ia gali sendiri, dan semua tali untuk keluar sudah dia potong dengan tangannya sendiri. Ibunya, Bu Lilis, sempat datang. Menyudaku lesek. Katanya aku menghancurkan hidup anaknya. Tapi aku hanya menjawab dengan satu kalimat, saya tidak menghancurkannya, Bu. Saya hanya berhenti melindungi dia dari akibat keputusannya sendiri. Ia menangis, memaki, lalu pergi.
Tapi tak lama setelah itu, terdengar kabar bahwa keluarga Raka sendiri mulai menjauh darinya. Bukan karena aku bicara, tapi karena mereka malu. Malu anak lelaki yang selama ini dibanggakan sebagai kepala keluarga, ternyata tidak lebih dari pecundang berjas mahal. Sementara itu, aku melangkah lebih jauh. Aku ambil kursus manajemen bisnis singkat. Aku mulai mengurus usahaku sendiri, memperluas cabang laundry, membuka layanan baru, bahkan merintis lini produk rumah tangga yang bisa dikembangkan ke e-commerce. Farhan masih membantuku, bukan hanya dalam aspek hukum, tapi juga dalam banyak keputusan penting. Ia tidak pernah melewati batas, tapi tatapannya kadang menyiratkan sesuatu yang belum sempat diucapkan. Aku tidak buru-buru menanggapinya. Belum saatnya. Bukan karena aku belum sembuh, tapi karena aku masih menikmati kebebasan yang baru saja kuraih. Raka mencoba menghubungi lagi. Kali ini dengan nada memohon, "Puts, kita bisa bicara? Aku tahu aku salah. Tapi kamu gak harus ambil semuanya. Kita bisa mulai dari nol." Bareng. Aku membaca pesannya pelan. Lama. Lalu kututup ponselku dan kuletakkan di meja kerja. Tak ada yang perlu kujawab. Karena satu-satunya hal yang pantas ia terima adalah keheningan. Malam itu, aku berdiri di balkon rumahku, sekarang milikku seutuhnya, menatap lampu-lampu Jakarta yang tak pernah padam. Angin membawa bau hujan, dan langit penuh awan. Tapi tak ada badai lagi di dalam diriku. Aku tidak kehilangan suami. Aku hanya kehilangan seseorang yang tak pantas ku sebut pendamping hidup, dan itu bukan kehilangan. Itu pembebasan. Aku tak pernah membayangkan akan berdiri di titik ini, bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai pelengkap dalam rumah tangga yang rapuh, tapi sebagai diriku sendiri. Utuh, tak tergantung siapapun. Dan yang terpenting, bebas. 3 bulan setelah perceraian selesai, aku menghadiri acara peresmian yayasan sosial yang selama ini hanya ada dalam mimpiku. Namanya Rumah Pulih, sebuah tempat perlindungan dan pendampingan hukum bagi perempuan korban pengkhianatan, kekerasan rumah tangga, dan ketidakadilan ekonomi. Tempat di mana mereka tidak hanya diberi tempat bernaung, tapi juga pengetahuan. Karena aku percaya, seorang perempuan tidak bisa bertahan hanya dengan simpati. Ia perlu kekuatan. Ia perlu strategi. Saat aku berdiri di depan audiens, mengenakan blazer putih gading dan jilbab krem sederhana, mikrofon di tanganku terasa lebih ringan daripada seluruh beban yang pernah kupikul selama bertahun-tahun. Ada masa ketika saya percaya bahwa diam adalah bentuk kesetiaan, kataku membuka pidato. Tapi kemudian saya sadar, diam juga bisa menjadi senjata, bukan untuk menyerang, tapi untuk menyusun kemenangan. Tepuk tangan hangat menggema. Di barisan depan, aku melihat Farhan berdiri diam, mengenakan batik abu muda. Tatapannya tenang seperti biasa, tapi kali ini ada senyum tipis yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Senyum yang tak lagi profesional. Senyum yang seolah berkata, "Kamu sampai di garis akhir, Putri, dan kamu tak kehilangan siapa-siapa. Kecuali mereka yang memang tak layak tinggal." Setelah acara selesai, aku berdiri sebentar di halaman yayasan, memandangi papan nama di depan bangunan. Sederhana, tapi penuh makna. Di belakangku, suara langkah mendekat. "Kamu membuat sesuatu yang besar." Suara Farhan terdengar di sebelah kanan. Aku menoleh dan tersenyum. Aku hanya memulai dari apa yang ku tahu, rasa sakit. Dan bagaimana mengubahnya menjadi alat. Dia menatapku lama, seolah ada banyak yang ingin dikatakan tapi tak ingin merusak momen itu dengan kalimat yang tergesa. "Kamu tahu," lanjutnya pelan, "di dunia hukum, orang seperti kamu langka. Punya logika, tapi tetap punya hati." Aku hanya tersenyum. Tidak menjawab. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak tergesa mengambil arah baru. Biarlah perasaan yang tumbuh berjalan alami. Karena aku sudah belajar, hal yang dibangun tanpa paksaan, justru punya pondasi paling kuat. Dari media sosial, aku kadang masih melihat nama Raka muncul. Terlihat lebih kurus, membuka jasa konsultasi pribadi kecil-kecilan. Beberapa kali muncul di live TikTok, mencoba membangun ulang citranya sebagai korban perempuan manipulatif. Tapi masyarakat tak bodoh. Mereka lebih suka kisah kejadian yang tak dijual dengan air mata palsu dan tentang tanya. Entah di mana dia sekarang. Dunia sosialita mudah berganti wajah. Hari ini dikenang, besok dilupakan, sementara aku menjalani hari-hari dengan langkah ringan. Setiap pagi dimulai tanpa rasa cemas apakah aku dicintai cukup atau tidak. Karena aku tak lagi mengukur diriku dari perlakuan orang lain. Aku punya perusahaanku sendiri, punya penghasilan sendiri, dan punya nama. Yang kini berdiri sendiri, bukan sebagai istri siapa,
bukan sebagai mantan siapa, tapi sebagai Putri Rahmawati, perempuan yang pernah diam, pernah dikhianati, tapi juga perempuan yang menyusun balas dendamnya tanpa suara, dan menang, tanpa harus berteriak. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan yayasan mulai sepi, aku kembali masuk ke ruangan kantor kecil yang kini menjadi tempat baruku berkarya. Kupandangi foto kecil di rak meja, foto diriku di awal pernikahan, dengan senyum penuh harapan, mengenakan gaun putih sederhana dan tangan Raka menggenggam tanganku. Aku tak membuang foto itu. Bukan karena aku masih menyayanginya, tapi karena aku ingin selalu ingat satu hal, jangan pernah meremehkan perempuan yang diam, karena saat ia memilih bicara, biasanya ia sudah selesai mengalah.